Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Kali ini kita akan membahas mengenai larutan elektrolit. Larutan elektrolit merupakan materi pembelajaran untuk kelas 11. Ya, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai larutan elektrolit, kita simak beberapa gambar berikut dulu yuk. Oke, kalian pernah mendengar saran kalau ketika kita habis berolahraga, kita itu harus banyak minum larutan yang mengandung elektrolit. Atau kenapa sih ya banyak sekali larutan elektrolit yang beredar di pasaran? Dan mungkin kita juga banyak pertanyaan ya, bagaimana prinsipnya aki atau akumulator bisa menjadi salah satu sumber energi? Bagaimana caranya atau bagaimana ceritanya ketika H2SO4 itu dikategorikan sebagai elektrolit kuat? Seperti apa sih mekanisme pengukuran suatu larutan sampai dia dikategorikan sebagai larutan elektrolit ataupun non-elektrolit? Bagaimana pula ketika kita menggunakan gula sebagai zat terlarutnya? Nah oke, dari fenomena yang kita temui ini, maka nanti akan kita bahas atau kita hubungkan dengan materi larutan elektrolit yang ada di kelas 11 ini. Larutan elektrolit adalah larutan yang ion-ionnya dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang ion-ionnya tidak dapat menghantarkan listrik. Untuk jenis larutan, berdasarkan daya hantar listriknya, nanti itu akan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada larutan elektrolit dan ada larutan non-elektrolit. Selanjutnya, untuk larutan elektrolit dia dibagi menjadi dua kelompok lagi, yaitu ada larutan elektrolit kuat dan ada larutan elektrolit lemah. Nah, supaya kita bisa tahu apa aja sih yang tergolong larutan elektrolit, baik itu elektrolit kuat ataupun elektrolit lemah, kita ingat saja dengan ABG. Apa itu ABG? ABG adalah asam, basa, dan garam. Untuk elektrolit kuat, berarti asamnya harus asam kuat, basanya juga basa kuat, sedangkan garamnya itu terdiri dari hasil reaksi asam kuat dan basa kuat. Sedangkan untuk elektrolit lemah, itu adalah asam lemah, basa lemah, dan garam hasil dari reaksi asam lemah dan basa lemah. Kelompok yang kedua yaitu ada larutan non-elektrolit, di mana yang termasuk larutan non-elektrolit adalah diantaranya ada urea, ada kelompok alkohol, dan juga ada kelompok gula. Oke, setelah kita mengetahui jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya, maka akan muncul pertanyaan, seperti apa mekanisme daya hantar listrik pada larutan? Nah ini tentu saja akan merujuk kepada dua kelompok besar larutan yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu ada larutan elektrolit dan ada larutan non-elektrolit. Nah, untuk mekanismenya kita mulai dari larutan elektrolit terlebih dahulu. Menurut teori ionisasi dari Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena di dalamnya terdapat ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan.
Saya contohkan di sini salah satu garam yang sudah sangat dikenal yaitu NaCl atau natrium klorida. Nah, untuk reaksi ionisasi dari NaCl itu sendiri, maka nanti akan menghasilkan Na+ berupa kation atau ion yang bermuatan positif dan Cl- berupa anion atau ion yang bermuatan negatif. Nah, nanti ion-ion inilah yang akan bergerak ketika dia bertemu dengan aliran listrik. Kemudian yang kedua, untuk larutan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit nanti zat non-elektrolit yang terlarut itu dia tidak dapat terurai menjadi ion-ionnya seperti pada larutan elektrolit. Sehingga karena tidak ada ion-ion bebas, maka tidak akan ada daya tarik-menarik antar muatan yang menyebabkan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah di sini saya ambil sukrosa ya. Sukrosa dengan rumus molekul yaitu C12H22O11. Yang memang dia merupakan larutan non-elektrolit karena ini merupakan kelompok gula. Nah, visualisasinya seperti ini. Untuk larutan elektrolit, di sini saya kasih contoh yaitu larutannya adalah larutan NaCl ya. Ketika garam dalam bentuk solid kemudian dimasukkan ke dalam atau ditambahkan dengan pelarut ya, nanti di dalam air akan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Ion-ion yang bergerak bebas inilah yang nantinya dia bisa menghantarkan arus listrik karena adanya perbedaan muatan ion. Berbeda dengan larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit di sini menggunakan gula sebagai zat terlarut. Ya, sama-sama dilarutkan ke dalam pelarut air, tapi gula dia tidak akan bisa mengion seperti NaCl. Ketika dia tidak mengion, maka di sini tidak ada muatan positif, tidak ada muatan negatif. Jadi dia tetap berupa seperti ini. Inilah yang menyebabkan larutan non-elektrolit dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Lantas, di sini seperti apa sih hubungan antara daya hantar listrik dengan ikatan kimia? Nah, ini kita kembalikan lagi ke kelompok larutan berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu ada larutan elektrolit dan ada larutan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit akan ada dua ikatan di dalamnya, yaitu ada ikatan ion dan ada ikatan kovalen polar. Untuk membedakan keduanya, nanti ikatan ion atau senyawa yang memiliki ikatan ion di dalamnya, dia akan memiliki titik didih yang tinggi. Sedangkan untuk larutan elektrolit yang dia memiliki ikatan kovalen polar, dia akan memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan ikatan ion. Berbeda dengan larutan elektrolit, larutan non-elektrolit hanya ada satu ikatan di dalamnya, yaitu ikatan kovalen non-polar. Sama seperti ikatan kovalen non-polar ini dia juga memiliki titik didih yang rendah. Nah, selanjutnya, seperti apa sih ciri-ciri suatu larutan sehingga mereka bisa dikelompokkan sebagai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Oke, kita simak ya. Di sini,
Untuk mendapatkan ciri-ciri, baik itu larutan elektrolit ataupun larutan non-elektrolit, itu didasarkan pada percobaan tentang daya hantar listrik. Biasanya percobaan daya hantar listrik menggunakan alat yang seperti ini. Ya, ketika nanti suatu larutan dimasukkan ke dalam beker gelas atau gelas kimia, kemudian diberikan atau dicelupkan dua elektroda, yaitu elektroda katoda dan anoda, diberi aliran listrik, dihubungkan dengan lampu. Nah, apa yang akan terjadi nanti dilihat dari nyala lampunya dan juga dilihat dari gelembung yang dihasilkan oleh larutan tersebut. Nah, di sini mengenai percobaan daya hantar listriknya itu akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Oke, saya mulai dari yang pertama ya. Di sini saya punya larutan A. Bisa kita lihat larutan A, dan ini merupakan zat terlarutnya yang hijau ya. Ketika dia diberikan elektroda, yaitu elektroda positif dan elektroda negatif, tidak ada reaksi ionisasi, sehingga ketika tidak ada reaksi ionisasi, maka tidak ada gaya tarik-menarik antara elektroda dan ion. Dan juga bisa kita lihat di sini kalau larutan ini tidak menghasilkan gelembung dan tidak menghasilkan nyala lampu atau lampunya akan padam. Sehingga di sini untuk larutan A ini ya, dari keterangannya ingat dia tidak menghasilkan nyala lampu dan juga tidak menghasilkan gelembung. Nah, dari situ bisa kita simpulkan kalau larutan yang dia tidak menghasilkan nyala lampu atau lampunya padam, tidak menghasilkan gelembung, serta tidak ada reaksi ionisasi, maka itu merupakan larutan non-elektrolit. Kemudian, yang kedua atau untuk larutan B. Untuk larutan B di sini, kita lihat kalau ketika dia dicelupkan dicelupkan elektroda ke dalam larutan B, maka zat terlarutnya dia itu akan mengion, ya, membentuk ion positif dan negatif. Bisa kita lihat di sini yang biru ini merupakan ion. Nanti ion negatif akan tertarik ke elektroda positif dan ion positif akan tertarik ke elektroda negatif. Dari percobaan ini dia menghasilkan banyak gelembung, ya, banyak gelembung gas seperti di sini kita gambarkan dengan titik-titik yang berwarna pink ini. Dan juga bisa kita lihat kalau lampunya menyala dengan terang. Sehingga bisa kita simpulkan kalau suatu larutan yang ketika dites dia menghasilkan nyala lampu yang terang, gelembungnya banyak, serta ada reaksi ionisasi yang sempurna, maka itu merupakan larutan elektrolit kuat. Untuk yang C, di sini kita lihat ketika larutan C ya dimasukkan atau dicelupkan elektroda ke dalamnya, maka ternyata ternyata zat terlarutnya tidak mengion sempurna. Artinya masih ada yang tidak mengion. Nyala lampu yang dihasilkan juga tidak seterang larutan yang B. Artinya nyala lampunya dia itu redup. Dan ternyata gelembung yang dihasilkan juga tidak sebanyak yang B. Nah, ketika kita menemukan fenomena dari larutan seperti itu, yaitu ketika lampunya nyalanya redup, gelembungnya sedikit, dan ionisasinya tidak sempurna, maka itu merupakan ciri dari larutan elektrolit lemah. Ada yang harus diingat ya, yaitu untuk larutan elektrolit, mereka akan dapat mengion sempurna sehingga derajat ionisasi atau alfanya itu sama dengan 1. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit dia tidak dapat mengion sempurna sehingga derajat ionisasinya antara 0 sampai dengan 1.
Oke, itu tadi materi pembelajaran mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus pantau channel kita supaya nanti kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.